ketemu pada ibadah kita minggu ini tanggal 13 Februari 2022. Adik-adik, sebelum kita ibadah jangan lupa siapkan dulu Alkitabnya, buku tulisnya dan alat tulisnya. Jangan sampai lupa itu dibawa ya. Walaupun kita ibadah online itu harus selalu dibawa. Mungkin ada nanti tugas dari kakak atau abang guru sekolah minggunya di setiap grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini topiknya adalah aku mau percaya kepada Tuhan saja. Aku mau percaya kepada Tuhan saja. Ya adik-adik, kita selalu percaya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bagi hidup kita. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 dengan lagu Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Shalom adik-adik, selamat jumpa lagi kita dalam ibadah virtual online ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk doa pembukaan ibadah kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Besar, Maha Kasih. Atas kasih karunia Kau mampukan kami hadir dalam ibadah ini. Semua kami guru-guru sekolah minggu yang bertugas, terlebih adik-adik kami yang hadir dalam ibadah online ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Tuhan Allah Bapa, dan ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah ibadah ini Tuhan. Jangan biarkan pikiran kami kemana-mana Tuhan, sehingga ibadah ini, firman, hukum-hukum-Mu Tuhan, dapat kami hayati dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan seluruhnya waktu ibadah ini Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita yuk. Sama-sama kita buka lagu Kidung Jemaat nomor 33. Lagu Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar. Saudaramu
Selamat hari Minggu adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Warta sekolah minggu untuk hari ini, Minggu 14 Februari 2022 adalah warta yang pertama. Adik-adik yang berulang tahun di bulan November sampai dengan Januari yang belum mendapat hadiah bisa menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Hadiahnya itu berupa voucher di GoPay atau GrabPay. Adik-adik bisa hubungi kakak dan abang guru sekolah minggu khusus yang berulang tahun di bulan November sampai dengan Januari. Warta yang kedua, sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah menyumbangkan 1 buah keyboard dan gitar untuk seksi sekolah minggu untuk meningkatkan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap sumbangan yang diberikan. Begitu juga kita doakan supaya setiap sumbangan tersebut dapat kita pergunakan untuk memuji dan memaksimalkan pelayanan di sekolah minggu. Warta yang ketiga, adik-adik yang saat ini sedang mengikuti ulangan di sekolah dan memerlukan nilai bisa menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu, sehingga pada saat nanti dibutuhkan form nilai tersebut sudah ada. Warta keempat, melihat kondisi penyebaran virus COVID Omicron saat ini, kami guru-guru sekolah minggu menghimbau kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap menjaga prokes. Adik-adik tetap harus menjaga prokes. Kalau memang tidak perlu keluar, tidak perlu keluar. Dan kalau keluar, begitu sampai rumah, adik-adik tetap harus langsung cuci tangan dan mengganti baju. Warta yang kelima dan terakhir adalah adik-adik tetap semangat dan tetap terus berdoa supaya kita bisa mengikuti pertemuan ibadah melalui offline di masa-masa mendatang. Kalau saat ini masih melalui online, adik-adik tetap semangat. Adik-adik mungkin bisa sampaikan juga sarannya, jika ada saran kepada abang dan kakak sekolah minggu, sehingga ibadah online-nya bisa lebih interaktif. Demikian warta sekolah minggu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini abang akan kasih satu ayat yang diambil dari Amsal 3 ayat 5. Saya ulangin lagi. Amsal 3 ayat 5. Abang akan bacakan, diikuti di rumah masing-masing. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu ayatnya saya ulangi lagi deh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat adik-adik, dihafalkan, dihayati, dan dilaksanakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik, tiba waktunya kita memberikan persembahan kita yang telah kalian persiapkan. Tentunya persembahan tersebut diserahkan kepada Sintua Banjar kalian masing-masing, dan Sintua Banjar akan memberikannya kembali kepada bendahara gereja kita. Sekarang kita bernyanyi untuk menghantarkan persembahan kita, Kidung Jemaat nomor 395. Kita nyanyi bersama-sama, tentunya dengan bersemangat. Kita buka ya, Kidung Jemaat 395. Indah
Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian dan Alkitab dan alat tulis kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali menemani kami, memperkenankan kami untuk beribadah, mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat berbuah, bertumbuh, berakar bagi kami semua, terutama bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk mengerti tentang firman-Mu yang kudus ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat ya. Kita kembali bertemu di hari Minggu ini, tanggal 13 Februari 2022. Firman Tuhan kita akan baca diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 dengan tema Aku mau percaya kepada Tuhan saja. Aku mau percaya kepada Tuhan saja. Kita baca sama-sama ya, adik-adik semua. Kita buka Alkitabnya. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, judul perikop kita di Alkitab kita adalah kebahagiaan orang fasik semu. Tadi tema kita, aku mau percaya kepada Tuhan saja. Adik-adikku sekalian di rumah, apa sih arti orang fasik itu? Kalau kalian buka search kalian ya, di kamus atau di Google, atau tanya ke papa mama, apa sih arti orang fasik, kebahagiaan orang fasik semu? Itu dulu abang akan jelaskan. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin dia andalkan apa? Dia andalkan kekuatan dia, kemampuan dia, pikiran dia, tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Orang fasik itu biasanya orang yang sombong, iri hati, dengki, ya. Kadang-kadang orangnya tamak, pemberontak, kejam dan lain-lain. Itulah ciri-ciri orang fasik, ya. Apakah kita mau seperti mereka? Tidak ya. Kita adalah orang yang ingin percaya kepada Tuhan. Seperti tadi tema, aku mau percaya kepada Tuhan saja. Apakah kita mau menjadi orang fasik atau mau jadi orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, tadi orang yang fasik adalah tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dalam hidupnya hanya percaya kepada dirinya sendiri. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah sekolah kita, lingkungan adik-adik semua, banyak orang-orang yang demikian, ya. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya kepada kemampuan dan dirinya sendiri. Kadang-kadang orang ini mempengaruhi kita, ya. Kadang-kadang orang ini kita juga jadi terpengaruh sama mereka. Adik-adikku sekalian, contohnya mempengaruhi. Ada teman kita di sekolah umpamanya ya, kita ingin nilai rapotnya bagus. Kadang-kadang jalan instan. Apa? Ayo, kalau jalan instan. Jalan instan dengan cara mencontek. Ya. Ucok, kamu mau nilai 9, 10? Nih, contekan. Lihat contekan. Ya. Nanti kamu mendapat nilai yang bagus. Itu namanya mempengaruhi. Tapi ada juga kita yang terpengaruh. Ya. Umpamanya ada si Badu. Umpamanya ya. Dia nilainya bagus-bagus. Kita tahu dia dapat hasil dari contekan. Ya.
Kita dibilangin kakak guru sekolah minggu nggak boleh mencontek. Dibilang sama orang tua kita tidak boleh mencontek. Tetapi kita lihat orang lain berhasil dengan cara tidak bagus, ya, kita terpengaruh sehingga kita akhirnya ikut-ikutan mencontek. Ya. Tadi abang bilang dua ya, ada mempengaruhi dan kadang kala kita terpengaruh. Itulah tadi kebahagiaan orang fasik semu. Sekarang adik-adik kita masuk, apa sih firman Tuhan yang ingin sampaikan kepada kita pada hari ini? Daud menceritakan kepada kita, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan lebih-lebih sungguh lagi di tengah dunia saat ini, di tengah teman-teman kita semua, ya. Pertama dia bilang, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya. Kata-kata percaya ini gampang diucapkan, tetapi susah dilakukan. Apalagi kalau kita bilang percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua ya. Kenapa? Kadang-kadang kita terpengaruh oleh dunia ini, oleh teman-teman kita. Tadi contoh orang mencontek ya. Karena kita terpengaruh, kita lihat mereka berhasil sehingga kita ikut-ikut ke jalan yang pintas. Nah, abang ada cerita ya. Cerita bukan seorang ya. Ada binatang, kura-kura dan kalajengking ya. Ada seekor kura-kura dan seekor kalajengking. Kura-kura ya, itu kan ada di belakangnya ya, kayak tempurungnya ya, kura-kura. Yang biasa kalau kita pegang kepalanya, tiba-tiba masuk kepalanya. Nah, itu namanya kura-kura. Kalau kalajengking, tahu nggak adik-adik semua? Oh, itu bang, yang ada capitnya. Yang tahu kan capit, ya. Hati-hati adik-adik ya, bahaya itu ya. Bisa berdarah kita kalau ada capitnya itu ya. Seekor kura-kura dan kalajengking bertemu di pinggir sebuah danau. Ya. Kura-kura ini ya di air hidupnya. Dia bisa melintas, berenang dari titik satu ke titik yang lain. Nah, seekor kalajengking ini ngomonglah pakai bahasa mereka. Dia bilang, "Hei kura-kura, bisa nggak kamu antarkan saya dari ujung satu ke ujung yang itu? Saya mau menyeberang. Bisa nggak ya kura-kura?" Nah, kura-kura ini tahu bahwa si kalajengking ini berbahaya. Ya, ada capitnya. Dia bisa mencapit kura-kura ini. Ya, kura-kura ini bilang, saya nggak mau mengantar kamu ke tempat yang sebelah itu, karena kamu akan mencapit saya nanti. Si kalajengking ini bilang, apa adik-adik? Enggak, janji, swear. Ya, saya tidak akan mencapit, saya nggak akan mencapit kamu. Ya, akhirnya kura-kura itu percaya, ya, dan diantarkanlah kalajengking itu naik, naiklah di tempurungnya ya. Naik, nyebranglah. Di tengah perjalanan si kalajengking mencapit ya. Mencapit kura-kura itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dua-duanya tenggelam, mati ke dasar danau itu. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini dikatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Jangan mengandalkan orang-orang, terutama kalau kita tahu orang-orang itu tidak baik bagi kita. Tadi kalau kita ngikutin orang yang mencontek, nanti besok-besok kita mencontek, dan akhirnya kalau ujian kenaikan kelas, akhirnya tiba-tiba kita tidak dapat mendapatkan nilai yang baik. Ya, karena kita terpengaruh terhadap
teman kita. Mau nggak adik-adik itu kita terpengaruh pada teman kita? Tentu tidak ya, tidak boleh. Kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada kemampuan diri kita sendiri, ya. Di ayat 4 dikatakan tadi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan tahu hati kita, dan Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati adik-adik semua. Adik-adik, di ayat ini abang punya cerita lagi, ya. Ada seorang ibu dan seorang anak kecil, anaknya, ya. Seorang anak ini melapor ke ibunya sambil nangis. Ibunya kaget. Ibunya lagi buat kue, ya. Buat kue, ya. Kaget, kenapa kamu nangis, nak? Rapot saya, mah, jelek, mah. Ini mah rapot saya. Kenapa jelek? Iya, mah, rapot saya jelek dibandingkan yang lain-lain. Padahal saya mah sudah belajar, sudah berdoa kepada Tuhan, tapi hasilnya jelek. Ya. Saya berdoa mah gitu, tapi hasilnya jelek. Nah, adik-adikku sekalian, sang ibu sedang tadi mengadon kuenya. Ibunya bilang, "Anakku, ambillah kue itu. Coba kau makan kue itu." Dia makan kue itu. Kue kek, ya, rasa coklat. Siapa yang mau? Abang mau, adik-adik semua mau, ya, dimakan. Gimana rasanya, anakku? Enak atau tidak? Enak, mah. Enak banget. Pakai kata banget lagi, ya. Saya suka banget kue mama, buatan mama ini. Saya suka banget, ya. Enak kan? Nah, coba kamu ini ada ramuannya, ya, racikannya. Coba kamu makan menteganya. Mau nggak kamu makan menteganya? Ya, nggak mau saya, mah. Nggak mau mentega. Coba kau makan tepungnya. Ih, apalagi itu, mah. Nggak mau saya makan tepung. Nah, coba kau makan telur mentah itu. Lebih-lebih itu lagi, mah. Nggak mau. Nah, kamu harus belajar daripada cara membuat adonan kue ini. Apa itu, mah? Ini semua bahan dicampur, ya kan? Diadon sama mama, diadon sama mah. Ya. Diadon, diproses sehingga nantinya akan menghasilkan kue yang kamu makan tadi, ya. Artinya apa, ya? Anakku, walaupun kamu rapotnya jelek, kamu harus mengenal dirimu. Kamu bilang sudah berdoa. Apakah kamu berdoa sungguh-sungguh? Ya. Kamu bilang kamu sudah belajar. Apakah sudah cukup kamu belajar? Mungkin belum. Ya, tambahkanlah kamu belajar lagi. Berdoalah dengan baik, ya. Dan mencarilah pengetahuan sehingga begitu kamu sudah melakukan itu, biarkanlah Tuhan Allah yang akan memproses kamu. Mengadoni kue tadi, mengadoni hidup kamu, kamu berdoa, belajar, meminta, dan lain sebagainya, sehingga kamu akan mendapatkan hasil yang baik seperti kue kek tadi. Ya, anakku, ya, semangat anakku, belajar terus. Itulah yang abang ingin sampaikan. Aku mau percaya kepada Tuhan saja. Percayalah Tuhan yang akan memproses kita, ya, yang akan mengajari kita, membentuk kita. Seperti ayat terakhir ini, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita diminta percaya kepada Tuhan, ya. Kita diminta percaya kepada Tuhan. Bagaimana sih, Bang, kita percaya kepada Tuhan dengan iman yang baik? Tadi berusaha, ada istilah labor, ya, berdoa dan bekerja. Itu juga cara yang baik, ya. Percaya dengan Tuhan dengan iman yang baik, ya. Panggil Tuhan Yesus dalam hidup kita supaya kita makin percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan caranya adalah mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti orang fasik itu yang tidak percaya Tuhan, ya. Kira kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Amin ya adik-adik semua ya. Adik-adik, abang yakin setelah abang ceritakan ini, adik-adik harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, aku mau percaya kepada Tuhan. Kalau mau percaya, jangan mudah terpengaruh terhadap sekeliling kita. Andalkan Tuhan. Kalau orang lain nilainya bagus, bukan berarti kita ikut-ikutan dengan cara mereka. Kita gunakan cara yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Jangan mencontek, ya. Kalau teman kita lihat umpamanya yang zaman sekarang ya, orang suka korupsi. Adik-adik nanti yang besar nggak boleh korupsi, ya. Nggak boleh. Orang kaya karena korupsi. Senang nggak? Enggak dong, ya. Adik-adik ke depan harus bekerja mencari uang dengan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ingat tadi ayat pendahuluan ada ya, kalau adik-adik buka ayat 1, di sini dikatakan jangan marah karena orang berjahat, jangan iri. Kita nggak boleh marah dan iri. Kalau mereka berlaku curang, berlaku tidak baik, biar saja. Mereka adalah orang fasik. Kita beda loh, ya adik-adik. Kita anak-anak Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun nilai kita jelek tadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Terus belajar dan belajar. Karena ingat adik-adik, abang yang bilang, karena Tuhan yang akan memproses kita, membentuk kita. Dan di ayat terakhir 7b, dia yang bertindak. Ya, di tengah ketidakmampuan kita, Tuhan Allah akan bertindak. Ada satu ayat buat adik-adik semua, kalian catat, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Jadi percayakan kepada Tuhan ya. Selalu adik-adik, aku mau percaya kepada Tuhan saya. Mulai saat ini kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bilang kepada teman-teman kita ya, teman-teman di sekolah, aku mau percaya kepada Tuhan saja, ya. Walaupun saya mamanya belajar kurang pada saat ujian, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan. Kalaupun berhasil, amin. Tapi kalaupun nggak berhasil, saya akan belajar lagi. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya Tuhan tidak mengambil jalan pintas, yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat sayang dan cinta kepada kita semua, terutama kepada adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Kami baru mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk percaya kepada Engkau Tuhan, lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Walaupun banyak godaan di dalam kehidupan kami dan adik-adik semua Tuhan, di sekolah, di lingkungan, dan di mana saja Tuhan. Biarlah kami untuk lebih percaya kepada Engkau Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan dengar ini dapat menjadi kekuatan bagi adik-adik untuk lebih mengenal akan sungguh baiknya Engkau Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau telah menemani kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 364, judulnya Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi
berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan doa syafaat. Abang harap juga adik-adik berdoa dari hatinya, apa yang ingin sampaikan kepada Tuhan diucapkan dalam hati masing-masing. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang sungguh sangat baik kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah walaupun secara online Tuhan bersama adik-adik kami sekolah minggu di rumah masing-masing. Engkau menemani kami dari awal pertengahan dengan akhir ibadah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar biarlah bertumbuh berakar berbuah bagi adik-adik kami semua Tuhan. Puji-pujian yang kami agungkan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan semata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, ada beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya memohon Tuhan belas kasihan-Mu terhadap Indonesia ini, terhadap bangsa ini, terhadap dunia ini Tuhan, terhadap situasi wabah virus corona, virus Omikron atau virus-virus yang lain Tuhan. Kami tidak bisa bergerak secara bebas ya Tuhan. Adik-adikku juga sekolah minggu Tuhan tidak bisa bebas untuk kemana-mana, untuk ke sekolah dan untuk keluar rumah Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya virus ini, virus wabah ini Tuhan dapat teratasi dengan baik, dengan secepatnya Tuhan. Agar kehidupan normal kembali kami dapat rasakan Tuhan. Kami dapat beribadah dengan tatap muka untuk di kemudian-kemudian yang hari Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan pimpinan negara kami dari tingkat presiden, para menteri, dan tingkat sampai ke bawah Tuhan. Para dokter, para medis, tentara yang berusaha untuk menangani wabah virus ini Tuhan. Berilah mereka hikmat dan kekuatan agar mampu untuk menolong kami semua, rakyat dan bangsa ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang sekolah tatap muka. Jagalah mereka Tuhan, lindungilah mereka dari sakit dan penyakit Tuhan, agar mereka tetap sehat untuk belajar, untuk beraktivitas di hari-hari ke depan Tuhan. Kami juga mendoakan bila adik-adik kami yang sakit, ada orang tuanya juga yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan.
Engkau jamah mereka Tuhan dengan kasih cinta-Mu kepada mereka Tuhan. Melalui para dokter, obat yang dimakan Tuhan. Biarlah kesembuhan bagi mereka dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami mendoakan secara umumnya Tuhan, jemaat-Mu HKBP Keberlama, gereja-Mu Tuhan, dari pendeta, majelis, dan jemaat Tuhan. Walaupun kami sekarang beribadah secara onsite dan online Tuhan, tetap kami memohon perlindungan-Mu Tuhan, agar kami semua terjaga terhadap sakit penyakit Tuhan, agar kami tetap kusuk untuk berdoa dan beribadah walaupun secara onsite dan online Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Biarlah gereja-Mu dapat berjalan terus untuk mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami, terutama adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Dengarlah doa-doa adik kami Tuhan. Banyak yang diminta Tuhan, agar apa yang diminta dapat Engkau dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga manusia yang berdosa Tuhan, ampunlah segala dosa dan perbuatan kami, terutama adik-adik juga Tuhan, agar mereka layak diterima oleh Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita semua, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.